Hai everyone, perkenalkan nama saya Nabila Putri dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi GCMS. Yang pertama ada pengertian GCMS. GCMS atau gas kromatografi massa spektrometri adalah alat yang digunakan untuk menganalisa senyawa di dalam sampel. Salah satu metode pemisahan kimia yang paling utama adalah kromatografi. Senyawa-senyawa dalam yang ada dalam campuran dipisahkan di dalam kromatografi. GCMS dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti yang ada dalam campuran dipisahkan di dalam kromatografi analisis obat, lingkungan, forensik, makanan, dan bahan kimia. Selanjutnya ada fungsi GCMS. GCMS terdiri dari dua bagian utama, yaitu kromatografi gas atau GC, yang berfungsi untuk memisahkan senyawa dalam sampel berdasarkan perbedaan kecepatan migrasi mereka di dalam kolam kromatografi yang diisi dengan fase diam. Selanjutnya ada spektrometri massa atau MS, yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengidentifikasi senyawa yang keluar dari kolam GC berdasarkan perbandingan massa terhadap muatan dari ion yang dihasilkan oleh sumber ionisasi. Selanjutnya ada fase gerak. Fase gerak dalam GCMS adalah gas inert yang tidak bereaksi dengan senyawa yang dianalisis. Gas inert yang paling umum digunakan adalah helium dan nitrogen. Helium memiliki sifat yang inert dibandingkan nitrogen, sehingga lebih sering digunakan dalam GCMS. Fase gerak yang umum digunakan dalam GCMS meliputi pertama ada helium, yaitu gas inert yang paling umum digunakan dalam GCMS, memiliki sifat yang sangat inert dan tidak bereaksi dengan senyawa yang dianalisis. Yang kedua ada nitrogen, yaitu gas inert yang lebih murah daripada helium, memiliki sifat yang kurang inert daripada helium, tetapi masih cocok untuk sebagian besar analisis. Yang ketiga ada argon, yaitu gas inert yang lebih berat daripada helium dan nitrogen, memiliki sifat yang lebih inert daripada nitrogen tetapi juga lebih mahal. Selanjutnya ada metana, yaitu gas hidrokarbon yang memiliki titik didih rendah, cocok untuk analisis senyawa yang memiliki titik didih rendah. Yang terakhir ada etana, yaitu gas hidrokarbon yang memiliki titik didih lebih tinggi daripada metana, cocok untuk analisis senyawa yang memiliki titik didih menengah. Selanjutnya ada fase diam. Fase diam dalam GCMS adalah material statis yang berada di dalam kolom kromatografi, tempat pemisahan komponen sampel terjadi. Pemilihan fase diam yang tepat sangat penting untuk keberhasilan analisis karena mempengaruhi interaksi antara molekul sampel dengan kolam, sehingga menentukan kecepatan elusi dan resolusi pemisahan antar komponen. Fase diam yang umum digunakan dalam GCMS pertama ada fase nonpolar, kedua ada fase polar, ketiga ada fase chiral. Selanjutnya ada penggunaan alat. Pertama, siapkan sampel yang telah dilarutkan dalam pelarut organik yang sesuai dengan metode analisis yang dipilih. Yang kedua, nyalakan alat GCMS dan pastikan semua komponen berfungsi dengan baik, seperti gas pembawa, inet, kolom, oven, interface, sumber ionisasi, analisator, massa, detektor, dan komputer. Yang ketiga, lakukan kalibrasi alat GCMS dengan menggunakan standar internal atau eksternal yang diketahui konsentrasi dan identitasnya. Yang keempat, injeksikan sampel ke dalam inet GC dengan menggunakan jarum suntik atau autosampel. Yang kelima, atur parameter GC seperti aliran gas pembawa, suhu inet, suhu oven, dan waktu pemisahan. Atur parameter MS seperti sumber ionisasi, analisator massa, detektor, dan rentang massa yang diukur. Yang keenam, tunggu sampai proses analisis selesai dan lihat hasilnya di komputer. Identifikasi senyawa dalam sampel dengan membandingkan spektrum massa dengan basis data yang tersedia. Yang ketujuh ada kuantifikasi senyawa dalam sampel dengan menggunakan kurva kalibrasi yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya fungsi bagian. Pertama ada injektor yang berfungsi sebagai tempat memasukkan sampel ke dalam alat GC. Yang kedua oven, berfungsi memanaskan kolom GC yang berisi fase diam dan fase gerak. Yang ketiga ada kolam, berfungsi sebagai tempat terjadinya pemisahan senyawa dalam sampel.
Selanjutnya ada interface, berfungsi sebagai penghubung antara GC dan MS. Interface juga berfungsi untuk menghilangkan gas pembawa dan pelarut yang tidak diinginkan, serta menyesuaikan tekanan dan suhu antara GC dan MS. Selanjutnya ada sumber ionisasi, berfungsi untuk mengionisasi senyawa yang keluar dari kolom GC dengan menggunakan elektron, sinar gamma, atau laser. Selanjutnya ada detektor, berfungsi untuk mendeteksi ion yang dipisahkan oleh analisator. Selanjutnya ada komputer, berfungsi untuk mengolah sinyal listrik yang dihasilkan oleh detektor dan menampilkan hasil analisis dalam bentuk spektrum massa. Selanjutnya ada kalibrasi. Ada dua jenis kalibrasi GCMS, yaitu kalibrasi eksternal. Kalibrasi ini dilakukan dengan menggunakan standar yang diketahui komposisinya. Standar ini diinjeksikan ke dalam GCMS dan data yang dihasilkan dibandingkan dengan data standar. Lalu ada kalibrasi internal. Kalibrasi ini dilakukan dengan menggunakan standar yang mengandung satu atau lebih senyawa yang akan dianalisis. Standar ini diinjeksikan ke dalam GCMS dan data yang dihasilkan digunakan untuk menghitung respon dari senyawa yang akan dianalisis. Kalibrasi GCMS penting dilakukan untuk memastikan bahwa GCMS berfungsi dengan benar dan menghasilkan data yang akurat. Data yang akurat diperlukan untuk analisis yang valid. Selanjutnya ada troubleshooting. Saat melakukan kromatografi gas, terlihat beberapa puncak terbelah muncul. Puncak perpecahan dapat muncul dalam kromatografi gas ketika injeksi kami tidak berfungsi dengan benar, atau hal-hal tidak berpindah dari saluran massa ke kolom dengan benar. Penyelesaiannya memperhatikan konfigurasi dan pengaturan saluran masuk, memastikan bahwa semuanya dengan injeksi berfungsi dengan benar, memastikan bahwa kami telah memiliki fase diam kolam dan pelarut yang kompatibel satu sama lain. Yang kedua, jika sebagian besar atau semua puncak tiling disebabkan gangguan jalur aliran, sesuatu yang dapat mempengaruhi senyawa yang ada. Penyelesaiannya, pertama memastikan semua jarak pemasangan aliran benar jika hanya ada sedikit puncak tiling disebabkan beberapa perilaku kimia, beberapa jenis radiospasi atau interaksi senyawa tertentu. Yang kedua, melakukan perawatan alat sehingga kemungkinan kecil ada interaksi antara senyawa.